Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kuliah agama Islam hari ini kita akan membahas materi tentang bagaimana manusia bertuhan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat beraktivitas mengikuti perkuliahan hari ini. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran pada pokok bahasan kali ini adalah mahasiswa memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan norma-norma agama sebagai salah satu determinan penentu dalam membangun karakter bangsa. Memiliki kemampuan menjelaskan dan menyajikan hasil penelaah secara konseptual dan atau secara empiris terkait esensi dan urgensi nilai-nilai spiritualitas Islam sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa yang berkarakter. Baiklah, para mahasiswa yang dirahmati Allah, sebagai bahan kajian, simaklah 2 video berikut ini sebagai studi kasus. Tahukah kalian, 2/3 penduduk bumi mengaku beragama, tapi sisanya tidak bertuhan. Studi oleh Pew Research Center menemukan bahwa tingkat religiusitas sebuah negara erat kaitannya dengan PDB per kapita negara tersebut. Dengan kata lain, negara-negara yang lebih kaya cenderung kurang religius daripada negara-negara yang miskin. Benarkah demikian? Lalu, negara mana sajakah yang disinyalir paling banyak berisi kaum ateis? Berikut ini ulasannya. Cina. Ternyata, negara dengan julukan tirai bambu ini berada di puncak daftar negara yang paling tidak religius di dunia. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa demikian? Bukankah bangsa bermata sipit ini terlihat sangat religius dari beberapa tradisinya? Nah, jawabannya karena tradisi Cina tidak mengenal istilah agama yang dalam prinsipnya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Melainkan, mereka lebih percaya kepada ajaran nenek moyang yang terwujud dalam bentuk Taoisme atau Konghucu. Karena itu tidak heran jika dalam jejak pendapat lembaga penelitian Gallup, sekitar 61% penduduk Cina mengaku tidak bertuhan, sementara 29% lainnya mengaku tidak taat beragama. Jepang. Serupa Cina, sebagian besar penduduk negara macan Asia ini menganut kepercayaan etnis Shinto alias agama para dewa. Apakah kalian pernah mendengar istilah Shintoisme? Gambaran seperti apa yang muncul di benak kalian? Ya, pada hakikatnya Shintoisme tidak mengenal prinsip ketuhanan seperti agama Samawi. Karena itulah banyak penganut Shinto yang mengaku tidak bertuhan. Meski seperti Buddhisme di Jepang, Shintoisme telah mengalami penurunan pengikut dalam beberapa tahun terakhir. Dan fakta lain yang tidak kalah mencengangkan bahwa sekitar 31% penduduk Jepang mengklaim diri mereka sebagai ateis. Swedia. Apakah kalian sepakat bahwa keberadaan Swedia di antara negara-negara yang paling tidak religius juga mengherankan? Ternyata fakta tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, menurut pemerintah Swedia, hanya 8% warganya yang secara teratur menghadiri acara keagamaan. Tahukah kalian apa yang terjadi pada sebagiannya? Nyatanya, sekitar 3/4 penduduk Swedia mengatakan bahwa mereka ateis atau tidak beragama. Bahkan, para pengamat memperhatikan adanya keterputusan antara popularitas tradisi religius seperti Natal atau Paskah dan komitmen agama yang benar. Lantas, hal apa yang membuat mereka sudah enggan membahas agama? Mengapa masyarakat Skandinavia memilih untuk tidak lagi membicarakan nasib manusia sesudah kematian? Penting untuk diketahui, mereka lebih sibuk berbicara tentang pendidikan anak-anak, pekerjaan, dan pengembangan sikap dermawan, serta penataan masyarakat agar tidak banyak orang yang sesuka hati menjarah apa yang bukan miliknya. Dan karena itu semua, mereka menjadi bahagia. Sederhana bukan? Prancis.
Ketika ketatan beragama menjadi bentuk citra baik, Prancis justru menolak kebiasaan tersebut. Pernahkah kalian mendengar aturan ini? Bahwasanya pemerintah Prancis memang tidak memperbolehkan warganya untuk memperlihatkan atribut agama. Bahkan sebagai negara yang moderat, masalah agama justru dianggap sebagai masalah pribadi. Ternyata kultur anti agama ini sudah ada sejak abad ke-18. Tahukah kalian penyebab dari itu semua? Fakta yang hadir cukup mengerikan. Negara tempat berdirinya Menara Eiffel tersebut justru menganggap bahwa agama sebagai sumber perang dan sumber kesulitan sosial. Sensitivitas tersebut membuat masyarakat Prancis bersifat agak segan untuk menunjukkan atribut agamanya. Mengapa demikian? Ternyata penggunaan atribut agama di ruang publik dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan nyawa penganutnya. Ini karena dapat menjadi sumber konflik antar komunitas beragama. Info ini cukup penting bagi kalian yang ingin berkunjung ke sana. Spanyol. Tahukah kalian, baru-baru ini ramai di pemberitaan mengenai Perdana Menteri baru Spanyol Pedro Sanchez yang dilantik tanpa Alkitab dan salib pada bulan Juni 2018 lalu. Alasannya, dia merupakan seorang ateis. Bahkan Raja Spanyol Felipe VI tampak tidak begitu mempermasalahkan keyakinan yang dianut Sanchez itu. Sejak naik tahta tahun 2014, Felipe memang melonggarkan aturan protokol upacara pelantikan, termasuk simbol-simbol kekristenan yang kini menjadi elemen opsional. Apakah benar bahwa penduduk Spanyol kebanyakan ateis? Di negara tersebut, 1 dari 5 orang Spanyol menyatakan yakin dirinya adalah seorang ateis. Tapi kalian tidak perlu kaget. Meski Katolik mewakili porsi terbesar dari penduduk Spanyol yang beragama, sementara sisanya tersebar antara Protestan atau Islam, fakta yang harus kalian tahu bahwa kendati beragama, sebagian besar penduduk Spanyol mengaku tidak taat menjalani ritual keagamaan. Survei Gallup 2015 menyebutkan hanya 37% orang Spanyol yang menyatakan dirinya masih beragama, 35% memilih tidak beragama, dan 20% lainnya sudah yakin memilih ateisme atau agnostik. Ternyata benar bahwa sebagian besar dari mereka adalah ateis. Nah, itulah tadi beberapa daftar negara yang memilih untuk mengabaikan pentingnya beragama. Tidak terdengar benar-benar buruk kan? Setelah menyaksikan video kasus tersebut, bagaimana pendapat Anda? Apakah benar negara maju identik dengan tidak bertuhan? Berikan argumen Anda terkait materi bagaimana manusia bertuhan. Lewat jalannya Allah. Dari kisah nyata yang disampaikan oleh vokalis terkenal tersebut, apa yang ada dalam pikiran Anda terkait dengan proses manusia mengenal Tuhan? Coba tuangkan dalam bentuk argumentasi. Silakan pilih salah satu kasus dari video tersebut dan berikan tanggapan atau argumentasi kritis Anda. Oke, para mahasiswa yang dirahmati Allah, pesan saya tetap semangat walaupun kondisi kuliah daring. Jaga hati, karena ada Allah yang selalu di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.